Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Paskah bukanlah suatu kenangan di masa lampau, melainkan sebuah perayaan setiap hari. Seperti Paskah Yahudi yang mengumpulkan suatu keluarga, Paskah kita pun kali ini sungguh menghadirkan gereja keluarga. Anak, ibu, ayah berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga dan menghadirkan gereja. Keluarga disemangati oleh Kristus yang bangkit. Dan virus corona ibarat tulah Allah yang berjalan di Mesir, sehingga mengumpulkan keluarga menjadi satu agar terhindar dari bencana kematian. Marilah kita hening untuk mengawali permenungan kita pada pagi ini.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Kristus telah membuka pintu harapan akan kehidupan kekal bagi kami. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dibarui oleh Roh-Mu untuk selalu bangkit dari kematian-kematian yang kami alami dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perbuatan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu
yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari sudah terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah mendampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, banyak peristiwa dalam pengalaman hidup kita
mengalir begitu saja seperti air. Dan seringkali kita hidup di dalam ketidaksadaran. Demikianlah kedua murid dalam perjalanan menuju Emmaus tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit. Bagi mereka, Yesus itu orang asing yang satu arah perjalanan dengan mereka menuju kota tujuan. Jika pandemi corona tidak datang, kita tidak akan pernah mengalami sulitnya merayakan iman kita di gereja. Dan kita tidak akan menarik refleksi dari kejadian itu. Kita bisa tetap bersyukur, sekalipun kita sulit untuk merayakan iman secara komunal di dalam gereja. Kita bisa tetap merayakan Ekaristi secara online. Sungguh, sesuatu yang baru dan yang pertama kali kita alami dalam hidup kita, bahwa kita tidak dapat merayakan Ekaristi bukan karena situasi perang yang hebat, bukan karena bencana alam yang dahsyat, melainkan karena kehadiran virus yang tidak tampak. Saudara dan saudari, Paskah Kristus yang bangkit hadir dalam pengalaman keseharian kita. Dia menemani, dia turut berjalan, dia membakar hati kita. Tetapi kehadirannya kurang kita sadari, bahkan tidak kita sadari. Dia terselubung dari pandangan mata kita. Perjalanan Emmaus kedua murid sangat identik dengan perayaan Ekaristi yang sudah selalu kita rayakan. Saya menghitung perjalanan Emmaus itu menempuh jarak 10 kilometer. Itu setara dengan waktu yang kita butuhkan dalam merayakan Ekaristi. Tetapi sejumlah orang sering merasa waktu merayakan Ekaristi begitu lama. Saudara dan saudari, Yesus yang bangkit sungguh hadir secara real di dalam Ekaristi. Tetapi kehadirannya tidak selalu kita sadari. Kita asyik ngobrol dengan teman perjalanan seperti kedua murid itu. Mereka ngobrol bersama lalu tidak menyadari kehadiran Yesus. Kita terlalu banyak berbicara di dalam perayaan Ekaristi. Berbicara dalam arti yang seluasnya. Bermainkah? Tidak konsentrasikah? Dan sebagainya. Hati kita tidak terbakar. Hati kita tidak bergelora ketika dia berbicara kepada kita dalam sabdanya yang diwartakan kepada kita. Kita asik membaca berita dari handphone kita sendiri. Ketika virus corona datang, barulah kita sadar betapa sulitnya kita merayakan Ekaristi. Dan kita hanya bisa menyambut tubuh Kristus dalam komuni batin, dalam kerinduan yang tak tertahankan. Dalam keadaan normal,
Mungkin Ekaristi hanyalah perayaan biasa yang menjemukan bagi kita dengan segala keluhan yang lamalah homilinya, yang tidak menariklah isi homilinya, dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan sekarang, Ekaristi hanya dapat kita rayakan secara online. Kita baru merasakan kekosongan dan kehampaan tanpa Ekaristi. Kita mulai merasa rindu yang tak tertahankan. Kalau kita boleh bertanya dalam guyonan kita, lah, kemana saja lo selama merayakan Ekaristi selama ini? Kok tidak lo sadari sih kehadiran Kristus dan betapa berharganya waktu dalam merayakan Ekaristi? Kenapa baru sekarang lo merasa kehilangan Ekaristi dulu-dulu? Tidakkah? Saudara dan saudari, sekarang sadarilah, Ekaristi adalah peristiwa Paskah ketika Yesus memecah-mecah roti di hadapan kita, yang membuat mata kita terbuka. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah setelah virus corona ini berlalu, kita akan segera berlari dalam semangat untuk merayakan Ekaristi karena telah berjumpa dan mengalami Kristus yang bangkit? Atau Ekaristi tetap menjadi perjalanan rohani yang jauh dan kita tetap manusia lama yang belum mengalami Paskah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Ketika kepala kami tertunduk lesu, ketika hati kami dingin, Engkau berusaha menegakkan kami dan menghangatkan kami melalui kehadiran-Mu. Semoga kami yang telah berjumpa dengan Engkau segera bergegas dan bangkit dalam perayaan-perayaan iman kami. Kami wartakan Engkau yang bangkit dengan hati penuh kegembiraan. Engkaulah sumber sukacita yang besar bagi kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, perjalanan dan hidup kita sepanjang hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Paskah adalah perjalanan Emmaus kita bersama Kristus yang bangkit. Dia yang hidup sangat ingin kita pun hidup. Mari bergegas bangkit dari keterpurukan kita saat ini dengan mewartakan, sekarang Kristus yang bangkit hidup di dalam aku. Aku menjadi manusia baru. Selamat merayakan Hari Paskah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
surga.